Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Krisna Wirasanjaya dengan NIM 24055511177 dari kelas Teknologi Basis Data D. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sekaligus mempraktekkan dan juga melanjutkan yang kemarin. Jadi materi kali ini tuh tentang function. Jadi sebelum itu saya ingin sedikit menjelaskan apa sih itu function. Jadi function itu adalah sebuah blok SQL yang mengembalikan suatu nilai. Jadi function itu biasa dipakai buat perhitungan atau pengecekan tertentu di dalam suatu query. Ya, hampir sama sebenarnya kayak prosedur. Cuman kalau bedanya sama prosedur itu, kalau di function itu kan dia ngembalin satu nilai. Jadi dia tuh kayak ada returnnya gitu. Terus kalau di prosedur itu tuh dia nggak wajib buat nge-return. Terus bisa juga dibuat untuk ngejalanin proses yang kepisah gitu. Karena ada parameter in, ada out, dan juga in out gitu. Itu sih kurang lebih pengertian dari function dan perbedaannya juga dengan prosedur. Oke, kita lanjut dah ke pembuatan functionnya. Kita masuk ke database saja langsung, ke database MySQL. Sebelum masuk ke database SQL itu kita harus ngidupin yang namanya XM, terus di sini ada MySQL. Saya ngidupin MySQL sama Apache. Setelah itu baru buka CMD, terus kita masuk ke C. Ke disk C-nya, habis itu baru kita masuk ke folder XM. Disk yang PP. Folder MySQL-nya, terus folder bin. Baru kita masuk ke root MySQL. Pasti min u si root min p. Di sini sekarang ada password, tak enter jelas. Coba saya mau show database. Database. Ya, kemarin kita pakai yang database toko HP yang ini. Coba kita use dulu. Use database toko HP. Select koma. Setelah kita masuk ke database toko HP, coba kita show table dulu. Nah, di sini cuma ada tabel barang kebetulan. Coba kita select all ya. Select barang. Nah, di sini udah dilihat data barangnya, data barangnya di sini. Ini sama kayak database yang kemarin. Jadi langsung aja kita dah buat prosedurnya. Di sini untuk prosedur function. Langsung aja kita buat functionnya. Di sini untuk function yang pertama saya mau nyoba buat function yaitu barang di atas 10 juta. Jadi nantinya tuh function itu bakal ngitung ada berapa sih banyak barang yang harganya tuh harga yang ini nih di atas 10 juta. Jadi seperti itu kurang lebih. Langsung aja kita buat. Pertama delimiter dulu, jangan lupa supaya tidak terjadi error di tengah-tengah. Setelah itu baru kita create function. Nama functionnya misalkan barang di atas 10 juta. Di atas 10 juta. Itu barang di atas 10 juta, baru kita return integer. Kita kasih deterministik supaya ketika outputnya tuh sama, inputnya tuh sama, outputnya juga tetap sama gitu. Itu kurang lebih fungsi deterministik ini. Deterministik ya, benar. Setelah itu kita langsung aja ke begin. Setelah begin kita langsung deklarasiin variabel. Declare i sebagai loopingnya, kita pakai i itu sebagai loopingnya aja nanti. Defaultnya tuh 0. Petik koma kalau deklarasi tuh.
Setelah itu apa ya, jumlah baris. Jadi ini tuh buat nyimpan seluruh apa namanya data yang ada di sini, atau jumlah baris data. Jadi sini kan ada 10 nih, supaya 10-nya tuh masuk antar ke sini gitu. Terus tipe datanya integer ya, integer defaultnya kasih 0. Baru kita declare harga barang dengan integer juga. Deklarasi lagi apa ya, barang mahal gitu. Jadi ini tuh buat nyimpan barang-barang yang nantinya harganya di atas 10 juta. Setelah itu kita select count, udah. Select count, terus dari ini berarti ke jumlah baris, dari ke jumlah baris dari tb underscore barang. Jangan lupa di sini titik koma. Baru kita mulai ke loopingnya. While ketika i itu lebih sedikit daripada jumlah baris, maka lakukanlah perintah ini. Select harga ke harga barang, terus dari tabel barang kita kasih limit i terus 1. Setelah itu kita masuk lagi ke kondisi jika harga barang itu lebih dari 10 juta. Tuh 10 1 2 3 10 juta, lalu atur barang mahal itu sama dengan barang mahal yang ditambah dengan 1. Lalu kita akhiri if, jangan lupa titik koma. Lalu itu kita atur i itu sama dengan i plus 1. Untuk perulangannya, jika ini lebih dari jumlah baris, dia bakal ke sini, dia bertambah 1, terus dia ke sini, dia kondisinya dia bakal bertambah 1, terus dia bakal ke sini, dia berakhir dia ke sini terus dia balik lagi ke sini gitu, kurang lebih untuk perulangannya. Terus di sini kita kiri untuk while-nya. Dan while terus kita return barang mahal yang ini ketika perulangannya sudah selesai dan terus bertambah. Kalau udah selesai di sini prosesnya, kita panggil ini, kembalikan barang
mahal, koma baru kita end. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba panggil functionnya tuh dengan cara select. Sedikit berbeda dengan prosedur yang pakai call. Sini kita pakai select barang di atas 10 juta deh, di atas 10 juta. Oh iya, delimiternya. Ya, berikut ini sudah tampil barang di atas 10 juta tuh ada 4 totalnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk function yang saya buat kali ini. Jadi ada total barang di atas 10 jutanya itu ada 4. Jadi yang hitung barang di atas 10 jutanya itu yang ini bagian sini dia berulang. Kalau misalkan itu baris, kan di baris pertama jumlah barisnya 10. Kalau misalkan jumlah baris itu masih ada sisa jumlah baris, dia bakal langsung eksekusi yang ini. Dia langsung select harga dan harga barang dari tabel barang, terus dia bakal langsung looping ke sini, langsung ke kondisi. Kalau harga barang di atas 10 juta maka atur barang mahal itu sedangkan barang mahal ditambah 1. Habis itu berakhir, terus dia bakal bertambah lagi 1 kali, terus balik lagi ke sini di kondisi pertama tadi, terus ke kondisi kedua. Jadi kurang lebih seperti itu sampai kondisi terakhir, yaitu kondisi 10, kemudian 11 itu kan nilainya false, berarti udah perulangannya udah berakhir. Itu kurang lebih. Oke, sekarang jadi kita lanjut untuk function yang berikutnya. Di sini saya mau buat function untuk mengecek total stok berdasarkan kategori. Jadi di sini langsung aja kita buat functionnya. Karena tadi delimiternya belum diubah, jadi nggak perlu ketik delimiter lagi. Create function. Nama functionnya total stok berdasarkan kategori. Total stok kategori gitu ya. Di dalamnya nih akan ada kategori yang nantinya tuh bakalan diinput. Jadi di sini kita masukin aja kategori underscore input yang nilainya tuh varchar 100. Kalau udah kita enter, seperti biasa returns integer. Jangan lupa deterministik. Deterministik. Setelah itu kita langsung aja begin. Kita deklarasin variabelnya. Declare seperti biasa kita pakai i integer default. Setelah itu kita deklarasiin total gitu ya, buat nantinya tuh bakal menyimpan stok di kategori tertentu. Kita deklarasikan total dengan tipe data integer, defaultnya 0, koma jumlah baris. Seperti biasa tadi kita gunakan jumlah baris untuk ngambil data dari tabel tadi, tabel barang.
Udah. Di sini jumlah stok. Setelah itu kita tambahin lagi jenis kategori. Jadi itu buat nyimpan nilai dari setiap baris kategori yang dibaca. Jenis kategori, oh ya, kita kasih varchar terus ya. Setelah itu di sini jenis kategori, habis itu baru jumlah kategori. Kategori kita pakai integer, defaultnya 0 karena ini jumlah. Default 0. Udah enter aja. Setelah itu kita select count. Kita select count ke jumlah kategori aja. Into jumlah kategori. Select count untuk jumlah kategori. Habis itu dari tabel barang. Dari tabel barang, terus ya dimana kategori itu sama dengan kategori input yang tadi. Setelah itu kita kasih if kondisi. Jadi di sini kita bakalan buat untuk pesan error. Jadi di sini saya bakal ngasih pesan error kalau misalkan kategorinya tuh nggak ada di tabel barang ini. Kalau misalkan kategorinya misalkan komputer gitu kan nggak ada di sini. Jadi dia tuh bakal nampilin pesan error gitu. Itu kurang lebih. Jika jumlah dengan 0 bisa juga sama dengan 0 gitu ya. Kita tampilin signal SQL state untuk menandakan pesan error 45.000 ya, 5.000. Setelah itu enter, kita set pesannya teks, kategori tidak ditemukan gitu.
ditemukan. Kategori tidak ditemukan. Setelah itu enter aja, baru kita akhiri if-nya. Setelah itu kita select count lagi. Select count into jumlah baris dari tabel barang. Jumlah baris itu dari tabel barang ya. Setelah itu kita langsung ke perulangan lagi. Kita di sini pakai while i, jika jumlah baris masih lebih banyak daripada i, jumlah baris, maka lakukan kita select yang kita select itu stok sama kategori aja. Kategori terus into jumlah stok jenis kategori. Jumlah stok sama jenis kategori, terus itu tuh dari tabel barang. Limit i terus 1 jika jenis kategori, jika jenis kategori itu sama dengan dengan kategori input, kategori non kategori input. Jika jenis kategori dengan kategori input, lalu atur total sama dengan total tambah jumlah stok, jadi petik koma, total dengan total jumlah stok, terus kita akhiri if-nya. Terus kita atur perulangannya. Perulangan i-nya tuh dengan i plus 1 titik koma, baru bisa kita end while habis titik koma. Itu yang kita return itu yang total, yang ini yang kita return total baru kita end. Nah, jumlah baris. Oh ya, belum ya jumlah barisnya.
Oh iya, jumlah. Aduh, salah ketik. Kita belum deklarasiin yang jumlah barisnya itu jadi jumlah barang. Malah nama tabel jadi ya. Di sini pesannya jumlah baris. Kita mulai aja dari situ. Mending kita copy aja biar nggak lama. Jumlah barang. Nah, di sini harusnya jumlah baris. Jumlah baris. Baru di sini. Jumlah stok, itu baru jenis kategori. Jumlah kategori. Select count from TB barang. Select count from TB barang. Baru kita enter barang dari sini if kategori tidak ditemukan. Ya benar dah. Kita and if kita select count lagi. Setelah select count di while baris. Into dari tabel barang. Itu jika kategori input. Kita akhiri if return total. Ya, sudah berhasil. Jadi tadi bagi kesalahannya tuh ada pada di sini jumlah baris yang di sini. Cuman di situ aja. Karena saya kebetulan kurang teliti tadi. Langsung aja kita panggil functionnya total stock kategori. Select total stock kan kategori
kategorinya misalkan HP. Ya, total total stok dari kategori HP itu kalau di total ada sekitar 135 HP. Coba dari kategori apa ya? Tablet. Dari kategori tablet itu ada sekitaran 30. Aksesoris apa ya? 3 aja kategorinya kayaknya. HP tablet, oh ya, HP tablet aksesoris. Aksesoris ada 110. Kalau misalkan laptop gitu, laptop dia nggak ada, dia bakal nampilin pesan error kategori tidak ditemukan. Jadi seperti itu. Pesan error juga sudah berjalan, terus untuk tiap kategorinya juga sudah berjalan. Jadi sudah berhasil untuk function menghitung total stok berdasarkan kategori.